Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Eti. Nggak kerasa nih ya, udah tahun 2022 nih, hari kedua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru bagi sobat-sobat semua ya. Mudah-mudahan tahun ini, di tahun 2022 ini kita lebih baik lagi. Kemudian juga dalam pemeliharaan dan perawatan ikan juga kita semakin baik ya. Baik, kita akan membahas tentang kejernihan air nih ya. Ya, udah banyak sih pertanyaan ya. Airnya keruh berulang lagi. Kalau sekali keruh sih tidak apa-apa, nih berulang kali kok keruh gitu ya. Udah dikuras keruh. Oke, sobat, kita akan bahas secara tuntas ya di tahun 2022 ini. Yuk, intro dulu. Sobat-sobat semua, tahun 2001 telah kita lewati, ini masuk tahun 2022 ya. Ikan kita di air akuariumnya tetap jernih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Kak, saya kok udah kuras kok keruh ya. 2-3 hari kok keruh lagi ya. Oke, baik. Sobat-sobat semua, yang sobat-sobat harus perhatikan, kalau sobat melihat penampilan di backgroundnya saya, akuarium saya ini semuanya jernih-jernih ya. Tapi bukan berarti saya tidak pernah gagal jernih ya, atau gagal bening ya. Bukan tidak pernah. Kontennya juga ada. Malah saya tunjukkan tutorialnya begini ya. Artinya di dalam pengurasan kita di akuarium kita itu, hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi ya. Artinya waktu kita menguras, tiba-tiba setelah kita bersihkan semuanya, kita tidak tahu kan, karena bakteri baik atau bakteri pengurai itu kan kasat mata. Kita tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati kan. Nah, ternyata pada pas waktu kita pengurasan misalnya, tanpa kita sadari, bakteri pengurai atau bakteri baik di dalam akuarium maupun filter akuarium kita mati. Ujung-ujungnya begitu kita masukkan air baru, setelah kita tunggu 4-5 jam, malah airnya tidak bisa jernih ya. Malah airnya lambat laun jadi keruh gitu ya. Nah, itu namanya kita gagal bening. Nah, gagal bening ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang utama faktornya tadi adalah bakteri pengurai yang tidak kita sadari di dalam akuarium maupun filter tadi itu mati. Penyebabnya ya macam-macam. Kita salah dalam pembersihannya ya. Misal kita membersihkan filter akuariumnya ya, kita gosok misalnya media biologisnya itu ya, mau biobol pun, bioring pun, maupun laparok misalnya kita gosok, kita tidak tahu bahwa kita memusnahkan atau mematikan bakteri pengurai yang ada di media biologis tersebut. Akhirnya mati bakteri pengurainya. Begitu kita masukkan lagi ke dalam filter, otomatis dia mengulang dari nol lagi ya. Jadi tidak bisa langsung menjernihkan air akuarium yang kita masukkan ke dalam akuarium kita. Nah, itu salah satu faktor yang biasanya sering terjadi lah ya. Nah, kemudian faktor-faktor lainnya sih ya juga lah, misal kita membersihkan akuariumnya ya, kan semuanya kita bersihkan, substrat-substratnya, aksesorisnya kita bersihkan. Nah, itu tanpa kita sadari juga bisa, mungkin bakteri pengurainya ada di situ, bisa mematikan bakteri pengurai. Tetapi jangan khawatir sobat, kita kan ada namanya bakteri starter ya. Bakteri starter lagi ya, untuk lebih menginstankan lebih cepat lagi ya, namanya E4 maupun yang lain-lainnya, silakan. Nah, kita masukkan ke situ, masukkan ke dalam air akuarium kita maupun dalam filter kita. Dan hal itu misalnya ada juga sih, sudah saya masukkan E4 tapi kok airnya masih keruh. Nah, itu juga gagal bening namanya. Artinya kita masukkan E4 ke dalam akuarium maupun filter kita itu, bakteri pengurai yang kita masukkan itu tidak jadi dia. Nah, solusinya sobat, yang lebih ringkasnya, solusinya simpelnya ya. Begitu kita masukkan bakteri pengurai misalnya ya, setelah kita bersihkan, setelah kita kuras, kemudian kita masukkan air baru, kemudian masukkan bakteri pengurai, bakteri starter ke dalam akuarium maupun filter kita tunggu 5-6 jam, kok tidak jernih ya, malah ke arah keruh gitu ya, Nah, itu solusinya, itu tetap tidak jadi sobat ya. Solusinya kita angkat lagi air yang tadi misalnya kita masukkan 50%, kita angkat lagi 50% lagi, kita ulangi lagi ritualnya. Kita masukkan air baru lagi,
Kemudian kita masukkan lagi bakteri starter seperti sesuai dengan takaran. Nah, biasanya pengalaman saya selama ini, catatan tadi ya, bahwa saya juga biasa mengalami hal yang namanya gagal bening itu ya, masukkan bakteri starter tapi ditunggu 5 jam nggak bening. Nah, biasanya saya angkat lagi airnya yang udah dimasukkan tadi, saya masukkan lagi air baru 50%. Nah, biasanya yang kedua kalinya itu berhasil. Selama pengalaman saya, biasanya yang kedua kalinya itu langsung berhasil. Kalau yang sekali, biasa juga mengalami kegagalan ya. Nah, tapi yang kedua kalinya itu biasanya langsung bening. Jadi sobat jangan panik. Nah, kalau misalnya, Om yang kedua kalinya, wah ini ada yang salah ini. Yang kedua kalinya kok tetap masih keruh? Ada yang salah tuh ya. Kalau selama ini saya mengalami, yang saya alami, pokoknya yang kedua kali itu pasti mantap, bening ya. Tidak pernah gagal lagi ya. Yang kedua kalinya itu tidak gagal bening artinya ya. Nah, jadi kalau sobat mengalami hal itu, cobalah untuk ritual yang kedua, biasanya berhasil ya. Ini terutama sobat-sobat pemula lah ya, yang sering bertanya tentang gagal beningnya di dalam pengurasan air aku atau WC air. Oke sobat-sobat ya, udah tahun 22 nih. Mudah-mudahan kita kontennya nanti akan lebih mantap lagi ya. Sampai sini saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.